Alhamdulillah ini sudah ready. Untuk tampilannya jika sudah siap seperti ini, dia lembar 1 segmen 0. Segmen 0 artinya alatnya sudah siap untuk digunakan. Jadi tinggal tekan sekali, nanti dia akan memfoto. Oke, ini sudah memfoto bagian segmen pertama gitu. Bagian ini sudah difotonya. Terus kita geser. Nah, ini bagian untuk segmen kedua gitu. Kedua, dia akan pertama dia akan mencari kotak-kotak dulu. Sudah mencari kotak, dia akan baru membaca isi dari kotak-kotak tersebut, kotak-kotak persegi ya. Ini tekan sekali. Oke, terlihat ini segmennya sekarang 2. Terus nah ini segmen 3, kita tekan lagi sekali. Nah, terus segmen 4 bagian ini saksi, tanda tangan, ditekan sekali. Tekan sekali. Belum, sekali lagi sampai dia 0. Nah, ini segmennya 0, berarti dia sudah selesai lembar 1. Sekarang lanjut ke lembar 2. Tasnya diganti ke lembar kedua. Lembar kedua itu ini jumlah suara. Jumlah suaranya, ini segmen pertama, kita tekan sekali. Oke, sudah itu tekan lagi yang untuk segmen kedua, misalnya kedua. Oke, sudah. Lembar kedua hanya 2 segmen ya, karena kita hanya perlu membaca bagian perolehan suara saja. Untuk nama saksi ini seharusnya sama seperti lembar pertama, jadi tidak perlu dibaca lagi gitu. Terus ini lembar ketiga, segmennya hanya ada 1, yaitu jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah gitu. Nah, seperti ini harus lurus ya, lurus dan angkanya terlihat jelas gitu. Ditekan sekali. Jadi setelah selesai difoto, dia akan langsung menganalisa semua foto yang sudah diambil gitu. Jadi foto segmen tadi yang kita pakai tombol tadi itu akan langsung dianalisanya. Nah, ini dia sedang menganalisa semua gambar. Ini waktunya agak lama ya, dia sekitar 15 menit untuk selesai, karena memori dan CPU dari Raspberry ini sangat terbatas ya. Oke, ini di pause dulu sebentar. Nah, oke, ini dia kondisinya sedang memindai ya. Ini data ini yang dibaca dia dari kertas untuk bagian segmen 1. Nah, sebentar lagi dia akan menganalisa dari segmen kedua. Jadi L1 ini artinya lembar 1, segmen itu bagian yang difoto gitu, bagian di dalam frame-nya ini. Gitu. Loadingnya lama. Nah, ini bagian segmen 2. Nah, dia memindai persegi, ini posisi dari perseginya X dan Y nya gitu. Dia dipindai, dia dapat banyak persegi ya, karena pemrosesan visual tuh banyak sekali, dia akan mendeteksi persegi gitu, berbagai ukuran, tidak hanya persegi seperti ini saja. Karena itu setelah dipindai perseginya, nanti dicek untuk persegi mana yang berisi angka tulisan gitu, tulisan tangan. Ini dia dipindai dulu semuanya. Nah, nanti baru dideteksi duplikasi. Ini yang posisinya sama itu bakal dihapus seperti itu. Sudah selesai, nanti baru tiap persegi yang
yang berisi tulisan akan dianalisa isinya. Nah, ini isi persegi pertama itu 1 dibacanya. Coba kita lihat, ini segmen pertama, bagian segmen pertama. Nah, ini 1 benar berarti. Terus selanjutnya dia terbaca 5. Nah, 5. Nah, terus 8. 1, 5, 8. Oh, benar ini. Dia bacanya akan dari kiri ke kanan, set, udah tuh ke bawah, kiri kanan, ke bawah, dan seterusnya gitu. Itu yang membuat dia lama gitu, karena dia harus membaca satu persatu. Oke, jika tulisan seperti ini berarti selesai dan berhasil dikirim ke web. Dia akan nunggu sebentar, sekitar 20 detik. Nah, dia akan kembali ke menu awal, jadi lembar 1 segmen 0. Terus diperiksa di bagian aplikasinya di sini. Di bagian master data OCR, nah dia masuk, ini nomornya, nomor 1, hari Rabu, tanggal sampai ujung gitu. Nah, ini nama-nama saksinya dia bentuknya seperti ini. Kelompok penyelenggara, namanya kelompok penyelenggara, nama kolomnya ini jumlah suara, nomor 1, nomor 2, nomor 3. Itu untuk tampilannya di view ini. Nah, ini tampilan dari data yang sudah dikirim tadi. Dia masuk ke sini, ini data pemilih, laki-laki, perempuan, dan jumlah. 0 ini yang dia tidak ada isinya, jadi yang X itu atau yang disilang itu dia dibaca 0. Itu 12. Untuk OCR ini tulisan harus bagus, harus rapi, harus lebih besar dari tulisan dokumen. Itu untuk agar dia bisa terbaca dengan baik oleh kamera. Seperti ini tulisan tangannya, dia harus lebih besar dari tulisan print. Misal yang di print ini ukuran 12, nah ini harus 14 misalnya ukurannya kan, yang kita tulis pakai pena. Ini Bekasi juga huruf besar gitu, huruf besar kecil nggak masalah, yang penting ukurannya besar gitu dari tulisan umum lainnya yang dari printan seperti itu. Ini juga besar seperti itu. Dan juga tidak boleh terlalu jarang ya, jadi harus menyatu gitu. Ini terlalu kalau yang ini terlalu rapat, jadi dia nggak terbaca jelas gitu. Ini kan di sini 7 kalau kita baca, tapi kalau di sistem terbacanya TWUA gitu, nomor TPS ya. Dia harusnya 7, dia terbacanya jadi kayak W kan. Oke, ini yang 0 tadi dia X jadi 0 gitu. Ini yang kosong juga dia jadi 0, yang nggak ada isinya jadi 0 juga. Untuk kalau disilang nggak boleh keluar dari persegi, kalau disilang nggak boleh keluar dari persegi. Terus angkanya tepat di tengah, tidak boleh menyentuh garis persegi gitu. Dia tidak, ngerinya dia tidak bisa terbaca gitu. Tulisannya juga harus jelas tuh. Oke, sekian, terima kasih.